Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Medita. Gak nyangka banget, gak kerasa banget sekarang tuh udah di akhir 2022. Kayak berasa cepet banget gak sih? Nah, hari ini aku bakal bikin video yang biasanya di tahun-tahun sebelumnya selalu aku buat dari tahun 2018. Video recap apa yang terjadi dalam setahun. Meskipun videonya tuh sering aku private publish karena aku ngerasa kayak nggak perlu deh orang-orang tahu masalah aku, orang-orang tahu apa yang udah aku capai di tahun itu. Cuman ternyata ketika kemarin-kemarin aku dengerin lagi, aku tonton lagi, ternyata video-video itu tuh bermanfaat banget. Jadi aku tahu, oh dulu itu problem aku tuh ini, oh keinginan aku tuh ini gitu. Dan sekarang jatuhnya aku bersyukur aku tuh udah sejauh ini, udah banyak banget hal yang aku laluin ternyata dengan mendengar video-video tadi. Kalau kemarin kan kayak cenderung curhat gitu ya, tidak berarah gitu kan. Kalau sekarang aku lebih akan membahas tentang what I learned in 2022. Jadi hal-hal apa aja yang jadi pembelajaran buat aku dan mungkin ini bisa lebih bermanfaat buat kalian. Jadi hal pertama yang aku dapatkan gitu ya, yang aku pelajari di tahun 2022 ini adalah selama ini ternyata aku itu belum sepenuhnya mencintai diri aku sendiri. Dari mana aku bisa menilai? Itu adalah ketika aku sadar ternyata rasa insecurity aku tuh masih besar banget. Masih banyak memikirkan apa kata orang bakal suka nggak ya, orang lain menilai aku gimana. Dan itu tandanya aku belum secure itu. Aku masih merasa insecure dengan pemikiran orang. Aku masih peduli gitu ya tentang apa yang orang pikirkan. Berarti itu aku belum sepercaya diri itu. Ya kemarin mungkin di umur-umur ya biasa lah ya, umur-umur quarter life crisis yang masih labil gitu kan, kadang labil gitu kan, kadang bijak, kadang masih berubah-ubah moodnya. Belajar untuk mencintai diri aku sendiri, dan kalian juga harus belajar untuk mencintai diri kalian sendiri. Nah, hal yang kedua adalah aku belajar untuk lebih mendengarkan, lebih melihat, lebih memperhatikan. Kenapa? Karena kayak di tahun-tahun sebelumnya aku tuh aktif banget ya anaknya. Aku tuh selalu produktif gitu, tapi sometimes we need to stop dan banyak melakukan aktivitas itu baik ya, karena kita bisa belajar juga dari kesalahan gitu kan. Tapi mendengarkan dengan seksama, melihat dengan seksama itu juga penting. Aku banyak melewatkan hal-hal tersebut karena aku tuh ngerasa aku kalau misalkan diem, aku tuh nggak produktif. Aku tuh merasa jadi orang yang tidak berguna kalau aku tuh nggak melakukan sesuatu. Pokoknya aku tuh selalu multitask, selalu efisiensi waktu yang aku punya tuh. Aku tuh nggak boleh kayak tidak melakukan apa-apa. Karena aku sadar kalau tidak melakukan apa-apa pun itu baik loh ternyata. Kayak udah, tonton aja kehidupan orang lain, lihat aja apa yang orang lain lakukan, dengerin apa yang orang lain omongin, perhatiin lingkungan sekitar kita. Itu penting untuk menjadi referensi supaya kita itu bisa belajar juga gitu. Karena kita tuh nggak bisa menyamakan persepsi kita sama persepsi orang lain. Semua orang tuh beda-beda ya, karakter orang tuh beda-beda, dan untuk memahami itu ya kita harus mendengar mereka, kita harus memperhatikan mereka. Kalau misalkan gue skip nih hal itu, jadinya tuh selfish gitu, jadinya ya udah nggak mau ngerti. Nah, lalu yang ketiga itu adalah belajar untuk deal with rasa ketakutan yang tinggi gitu. Hal-hal yang bikin aku takut selama ini, hal-hal yang bikin aku cemas, hal-hal yang mungkin traumatik buat diri aku gitu. Dan memang cara terbesar bisa mengendalikan itu adalah dengan menghadapinya. Banyak orang yang memang bilang kalau misalkan kita punya fobia, itu cara untuk nyelesainnya ya dihadapin. Dan memang itu tuh yang paling nyata ya, yang paling berhasil. Dan kalau aku sendiri, gimana cara aku untuk bisa menghadapinya adalah, ini mungkin nanti bakal nyambung ke poin yang keempat, bahwa kita kan hidup cuma sekali ya, dan jangan sia-siain hidup dengan cara kita tidak melakukan hal yang gak pernah kita lakukan, ngerti gak sih? Yang bikin kita penasaran, yang bikin kita takut, cuman karena kita takut gitu intinya. Dan semua hal di muka bumi ini, apapun itu tuh pasti ada resikonya ya, resiko baik
apapun risiko buruk, dan pasti ada solusinya. Gak mungkin gak ada selama hal itu terjadi sama lo, karena Allah itu kan pasti memberikan cobaan atau memberikan masalah atau apapun tuh yang bisa kita handle sebenarnya kan. Gak mungkin yang gak bisa. Semua tuh pasti ada. Selama kita hidup, masalah tuh kan pasti ada. Ya, problem tuh pasti ada. Dan berserta solusinya juga sebenarnya. Salah satu contohnya, dulu tuh aku takut banget sama hewan berbulu. Sebenarnya udah lama sih ya problemnya, udah berbulu. Kenapa? Karena geli aja gitu. Geli. Kayak gemuk gitu, padahal gemes ya gitu. Nah, tapi dulu tuh hal pertama ya kali yang berani aku sentuh hewan berbulu itu adalah kelinci. Karena waktu itu aku sekeluarga main ke puncak, terus adik aku beli kelinci. Nah, lucu, sebenarnya gemes kan, aku pengen pegang, tapi aku tuh takut banget, geli gitu loh. Nah, cara aku untuk bisa deal with rasa kegelian itu adalah adik aku tuh simpan si kelincinya di pangkuan aku gitu. Jadi aku gak bisa gerak kan, dan aku harus megang akhirnya. Dan ternyata, oh not bad. Ternyata lama-lama semakin kita terbiasa, itu ternyata gak seburuk itu kok. Semakin kita melawan dan menghadapi rasa takut itu, ternyata itu gak seburuk itu. Nah, tapi sekarang aku berani kayak gendong kucing, gendong anjing, kelinci. Karena itu tadi, karena aku memberanikan diri menekan rasa takut aku. Dan aku tahu sekarang kalau misalkan dulu apa sih yang aku takutin? Aku takut kalau misalkan gendong kucing tuh dia bakal nyakar. Terus ya udah, kalau misalkan dia nyakar, ya udah diobatin gak sih? Ada kan solusinya gitu. Dan sama kayak problem-problem hidup yang aku takutin pun ya pasti bakal ada solusinya. Aku takut banget dikhianati pasangan. Aku adalah orang yang sangat sulit untuk nyaman dan sayang sama orang. Jadi ketika aku merasakan hal itu, aku takut banget kalau orang itu tuh bakal mengkhianati aku. Karena basicnya aku tuh introvert banget dulu. Dan sekarang ini aku juga menekan rasa introvert aku tuh dengan ya lebih terbuka sama orang, lebih sering ngomong sama orang gitu. Dulu aku tuh gak pernah punya banyak teman. Di keluarga aku tuh yang temannya sedikit cuma aku doang. Maksudnya aku nggak bisa ngejalin hubungan kayak bergeng-geng gitu loh. Aku tuh lebih suka kayak temenan tuh sama 1 orang, 2 orang maksimal. Karena menurut aku tuh susah ngebangun relationship. Karena itu tadi aku tuh susah kayak ngerasa nyaman sama orang sih intinya. Susah rasanya aku tuh untuk membuka diri aku buat bener-bener ngeluarin jati diri aku yang dikenal kamu sekarang tuh bakal berbeda sama kalau misalkan kita udah lama gitu, udah nyaman. Nah, dan cara aku untuk deal with it adalah ya aku tahu kalau misalkan aku kayak gini, aku bakal sendiri selama, ngerti gak sih? Karena gini loh, resikonya kita memilih pasangan itu adalah, apalagi menikah, misalkan, pasangan seumur hidup, itu kita tuh hidup di dunia tuh gak cuma kita berdua, banyak orang-orang lain. Dan gak mungkin selama kita misalkan menjalin hubungan, menikah katakanlah tuh berpuluh-puluh tahun, kita tuh gak bakal suka sama orang lain. Cuman kan yang salah itu adalah keinginan untuk pergi, meninggalkan hubungan yang ini untuk orang tersebut, atau ya tindakannya yang salah gitu. Aku harus sadar kalau misalkan resikonya, kalau misalkan aku mau punya pasangan, aku mau menikah, itu pasti ada risiko seperti itu. Atau aku milih hidup ya udah sendiri selama-lamanya dengan resiko ya udah aku tidak berkeluarga. Karena dua-duanya ada resikonya. Kan di hidup tuh memang selalu ada resikonya, dan sebenarnya juga resikonya bisa kita hadapi gitu, bisa kita selesaikan juga gitu. Semua yang kita punya, apapun itu, baik itu jabatan, baik itu pasangan, baik itu status, baik itu hal-hal yang kita sukai, hal-hal berdarah, itu pasti bakal hilang akhirnya. Jadi kalaupun kita punya pasangan, niatnya itu ya memang dari awal kita tahu bahwa kita bakal pisah gitu. Buruknya kan kalau misalkan di stoik pun gitu kan ya, either itu nanti dia bakal meninggal duluan atau aku bakal meninggal duluan, atau bisa karena hal-hal lain, ya pasti intinya tuh bakal pisah. Gimana caranya handle ketakutan gitu ya, atau fobia atau rasa trauma yang besar itu adalah kita tuh harus tahu dulu bahwa hidup itu tuh pasti bakal ada resikonya. Hidup itu pasti bakal ada resikonya.
Tapi dari semua resiko yang ada itu tuh pasti bakal ada penyelesaiannya. Dan satu lagi, ini berhubungan sama poin yang keempat yang aku pelajari. Endgame dari hidup itu tuh adalah kematian. Kita tuh tahu bahwa kita tuh bakal meninggal, tapi kita tuh nggak bener-bener meresapi bahwa kita tuh emang bener-bener bakal meninggal gitu. Jadi dengan sadar kalau endgame hidup kita itu bakal ya akhirnya kembali ke Tuhan kita masing-masing ya, karena kita berbeda, kita tuh bakal lebih lebih tenang sih dalam hidup. Aku tuh sempet ada di posisi kemarin pengen mati karena capek banget sama masalah di dunia gitu kan, karena selama kita hidup di dunia kan pasti ada masalah. Tapi gue nyadar kalau misalkan gue mati tuh nggak ada hal yang gue bisa bawa juga gitu. Kalau misalkan di sana gue tidak lebih menyenangkan karena tidak ada amal ibadah atau kebaikan yang bisa gue bawa, kan ya gue mungkin lebih menderita dibandingkan gue hidup di dunia. Betul nggak sih? Jadi kalau misalnya kita tahu nih endgame kita akhirnya bakal meninggal, kayak rasa ambisius yang dulu aku seambis itu, gue pengen ngejar ini tuh kayak ya udahlah, ngapain gue terlalu ambi ya. Toh kalau misalkan semuanya tercapai tuh buat apa juga? Paling kita cuma sebentar ngerasainnya. Kayak misalkan gue pengen punya uang bermiliar-miliar, gue pengen sukses, gue pengen ini, terus udah kecapai nih. Terus buat apa? Pikirnya. Jujur sekarang aku nggak takut loh sama ekonomi. Maksudnya kekurangan ekonomi, karena aku percaya Allah itu pasti bakal bantu gitu. Yang pertama. Dan kalaupun misalkan aku nggak bisa makan sekarang, gak mungkin gak bisa makan sekarang, ngerti gak sih? Kayak banyak banget hal yang bisa gue makan di muka bumi ini. Cuman mungkin yang gak bisa itu adalah makan hal yang sesuai dengan keinginan kita, bukan hal yang ada. Terus fokus kepada hal-hal yang memang bakal sustain meskipun kita meninggal. Ada loh hal yang bisa kita bawa sampai mati. Itu adalah doa dari orang-orang yang sayang sama kita, orang-orang yang merasakan kebaikan kita, orang-orang yang ngerasa ya kita tuh bermanfaat buat mereka. Fokus untuk nge-build itu, selalu berbuat baik sama orang, sayang sama orang-orang terdekat, karena cuman itu yang bakal kita bawa, yang bakal membantu kita nanti di alam lainnya. Itu cuman doa dari orang-orang yang ngerasain kebaikan kita, orang-orang yang sayang sama kita. Hal-hal lainnya, harta, apapun itu yang ada di dunia tuh gak bakal kita bawa. Pengen orang tuh bisa ngerasain kebahagiaan apa yang aku rasain, kayak gitu. Meskipun kan kayak aku belum bisa nih kayak ngasih banyak kan, cuman nggak hanya materi aja, tapi juga perilaku yang memang bisa kita lakukan buat orang lain. So itu aja video hari ini. Thank you so much, dan semoga dengan video-video yang aku buat pun aku menebarkan kebaikan dan bisa bermanfaat buat aku nantinya kayak gitu. Thank you so much and see you in my next video. Bye.